Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita semua. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali diperjumpakan, kembali berjumpa di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sama-sama melewati salah satu musim yang mulia, yaitu bulan mulia Ramadan. Fa naqulu taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah-ibadah kita, amal saleh kita yang kita upayakan, yang kita perjuangkan di bulan mulia Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus merealisasikan ketakwaan yang menjadi tujuan Allah mensyariatkan berpuasa di bulan mulia Ramadan untuk menghadapi kurang lebih 11 bulan ke depannya. Dan alhamdulillah di depan kita, di depan masing-masing jamaah, ada yang memberikan hadiah. Fa naqulu lillah Allahumma, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya bagi yang memberikan hadiahnya kepada kita semua. Nah, Allahumma amin. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita ke kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabi At-Tauhid, menjelaskan tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, khususnya atau lebih spesifik menjelaskan tentang tauhidu al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Sebagaimana kita telah ketahui bersama, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa inti dari bab-bab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Kitabut Tauhid, dari bab yang pertama sampai bab yang keenam, itu adalah lubbul kitab, disebut sebagai lubbul kitab, inti dari penjelasan bagaimana mentauhidkan Allah dan bagaimana tentang kesyirikan dan bagaimana kita harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab-bab berikutnya dimulai dari bab yang akan kita bahas, bab yang ketujuh. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh, ini penting juga, bukan berarti bab-bab yang akan disebutkan setelahnya itu tidak lebih penting dibandingkan bab-bab sebelumnya. Namun lebih penting lagi karena akan menjelaskan secara detailnya kepada kita semua bentuk-bentuk kesyirikan yang semestinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus melakukan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Dan bab ini bercerita tentang di antara bentuk kesyirikan, dan kita ketika kita membaca, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati walil asaf banyak di antara saudara-saudara kita
yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala namun masih terjerumus ke dalam kesyirikan, khususnya yang dibahas di dalam bab yang mulia ini. Maka di sini kita mengambil kesimpulan perlunya untuk terus mendakwahkan di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalamnya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendengarkan bersama dulu dibacakan oleh Ustaz Dedi Supriyadi. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Qala mu'allif rahimahullah babun minasyirki lubusul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Qala syarih rahimahullah qawluhu minasyirki min huna litab'idi ay anna hadha ba'du syirki wa laysa kulla syirki wa syirku ismu jinsin yashmalul asghara wal akbara wa lubsu hadhihi al asya'i qad yakunu asghara wa qad yakunu akbara bihasabi i'tiqadi li labisiha wa kana lubsu hadhihi al asya' min asyirki lianna kulla man athbata sababan lam yaj'alhu Allahu sababan syar'iyyan wala qadariyan faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allah. Mathalan qiraatul Fatihah sababun syar'iyyun lisyifa'i wa aqlul musahhili sababun hissiyyun li antalaqi al-batni wa huwa qadariyun li'annahu yu'lamu bit-tajaribi. Na'am. Min asy-syirki labsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala' aw daf'ihi. Termasuk dari kesyirikan adalah memakai gelang al-halqah atau segala bentuk yang bundar dipakai di tangan, biasanya dipakai di perut, dipakai di kaki, dipakai di leher. Ya, tentu dibarengi dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Adapun kalau gelang yang biasa dipakai oleh perempuan, karena itu di antara bentuk kekhususan, kalung juga yang biasa dipakai sebagai zina, perhiasan, maka ini tidak termasuk di pembahasan yang kita bahas di bab ini. Jadi di antara bentuk kesyirikan memakai gelang, wal khayt, benang atau yang terbuat dari benang dan sejenisnya. Di sini dijelaskan li raf'il bala au daf'ihi, untuk mengangkat bala, bencana yang sudah terjadi atau menolaknya sebelum terjadi. Qauluhu minasyirk, penulis Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa min huna litab'id. Kata min di kalimat minasyirk yang artinya dari atau termasuk, di sini berfungsi litab'id, menunjukkan sebagian, artinya perbuatan ini, perbuatan yang disebutkan labsul halqah wal khayt wa nahwihima, itu hanyalah sebagian dari bentuk kesyirikan. Sebagian dari bentuk kesyirikan dan bukan keseluruhannya. Ya, bukan keseluruhan. Walaysa kullasyirki. Wasyirku, adapun syirik, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ismu jins, isim jenis atau kata benda umum. Isim jenis atau kata benda umum yang mencakup segala bentuk kesyirikan, baik itu al-asghar, syirik kecil, begitupun syirik besar. Ya, syirik kecil ataupun syirik besar. Walubsu hadhil asya
qad yakunu asghar wa qad yakunu akbar bihasabi i'tiqadi labisiha. Dan menggunakan, memakai benda-benda yang disebutkan gelang, benang, atau bahasa kita hari ini jimat, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja pelakunya terjatuh kepada syirik kecil, bisa juga terjatuh kepada syirik besar. Tergantung kepada keyakinan orang yang menggunakan jimat tersebut. Terbuat dari apapun itu. Ya, terbuat dari apapun jimat tersebut. Namun di sini disebutkan di antara contohnya, karena mungkin ini yang banyak terlihat di zaman Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ya, di antara contohnya yang terbuat dari benang, kemudian digunakan di tangan ataupun digunakan di leher, biasa juga kita lihat digunakan di kaki ataupun di tempat yang lain. Jimat ditaruh di mobilnya supaya terhindar dari tabrakan, mara bahaya dan lain sebagainya. Jimat ditaruh di lacinya, di lemarinya, karena di lemarinya ada barang-barang berharga supaya terhindar dari pencurian. Jimat digunakan di mana biasanya lagi? Di tokonya. Ya, di tokonya dan lain sebagainya. Dengan keyakinan bahwa dengan menggunakan jimat tersebut dia bisa menolak bala bencana yang bisa saja menimpanya. Maka di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana labsu hadhihi al-asya' min asy-syirk. Menggunakan segala bentuk jimat yang disebutkan tadi dengan keyakinan yang dibawa, yang menyertainya, ini adalah bentuk kesyirikan. Di sini kalimat inti, kalimat kuncinya, kenapa kemudian disebut sebagai kesyirikan? Lianna kullaman athbata sababan lam yaj'alhu Allah sababan syar'iyyan wala qadariyan faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allah. Karena setiap yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, menetapkan atau ada orang menetapkan sesuatu itu sebagai sebab, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i. Secara syar'i artinya ada dalilnya, baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun secara qadari. Secara qadari, hukum Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di alam ini, ada yang namanya hukum sebab akibat. Ada yang namanya hukum sebab akibat, dan itu bisa diketahui dengan berbagai cara. Bisa diketahui dengan secara ilmiah, ya, bisa diketahui secara ilmiah, bisa juga diketahui dengan uji coba. Ya, dengan uji coba. Memang tidak ada dalilnya, tetapi secara kauniyah Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara tersebut sebagai sebab. Maka ini di antara kaidahnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah dijadikan oleh Allah sebagai sebab, baik secara syar'i begitupun secara qadari. Maka ia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan sebab itu adalah Allah. Yang menciptakan sebab adalah Allah. Yang menciptakan akibat adalah Allah. Ketika ada perkara-perkara yang Allah tidak jadikan sebagai sebab, kemudian datang manusia yang menjadikannya sebagai sebab, maka dia telah Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri. Makanya di sini disebutkan menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, karena seakan-akan dia ikut menentukan hukum sebab akibat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan contohnya di sini. Di antara contohnya, famathalan qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah dibacakan bagi orang yang sakit
atau orang yang sakit itu membacakan surah Al-Fatihah untuk bagian-bagian tertentu dari tubuhnya yang dia rasa sakit. Maka ini sebab yang ditetapkan oleh syariat. Sebab yang ditetapkan oleh syariat. Karena di antara nama dari surah Al-Fatihah itu sendiri berdasarkan Al-Quran adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa. Wa aklul musahhil sababun hissiyun lintilaqil batan. Dan mengkonsumsi atau meminum obat untuk kemudian melancarkan ketika kita buang air. Kan banyak obatnya, ketika kita sulit untuk buang air, kemudian kita minum obat-obat tertentu. Dan ini misalnya diresepkan oleh dokter. Dan obat itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahwa memang sebagai sebab untuk melancarkan buang air. Maka ini disebut sebagai sebab hissi. Ya, sebab hissi. Ada jenis-jenis obat yang dijual di tempat-tempat umum ketika kita sulit untuk buang air, ketika kita mengkonsumsinya itu memudahkan kita berikutnya untuk buang air. Nah, ini termasuk sebab qadari. Sebab qadari atau disebut juga sebagai sebab kauni. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena perkara tersebut sudah terbukti secara ilmiah melalui eksperimen atau uji coba medis. Ya, atau uji coba medis. Nah, kalau tadi ada yang ada yang menjadikan jimat sebagai sebab untuk menolak bala atau mengangkat bala ketika dia sudah terkena bala tersebut. Ini bagaimana cara membuktikannya? Mana dalilnya secara syar'i? Secara syar'i, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW, tidak kita ketemukan dalilnya. Dalilnya malah sebaliknya, melarang untuk melakukan perkara tersebut. Mana pembuktiannya secara ilmiah? Mana pembuktiannya secara ilmiah bahwa jimat bisa menolak bala atau mengangkat bala? Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Oleh karenanya, ketika ada yang menjadikan jimat sebagai sebab untuk mengangkat bala atau menolak bala, maka ini termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak jadikan sesuatu tersebut sebagai sebab, baik secara syar'i begitupun secara qadari. Jadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal muqaddimah bab ini kemudian nanti akan dibawakan dalil-dalil yang berbicara tentang perkara tersebut. Kita akan berbicara tentang hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Seorang mukmin yang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sembarangan menjadikan sesuatu sebagai sebab, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i begitupun secara qadari. Ya, baik secara syar'i begitupun secara qadari. Kalau secara syar'i jelas berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi SAW, bahwa kalau misalnya perkara tersebut adalah obat, betul-betul memiliki khasiat atau bisa dijadikan sebagai sebab. Ya, ruqyah dengan Al-Fatihah, minum air Zam-Zam. Ya, minum air Zam-Zam. Kalau kita misalnya merasakan sakit di salah satu anggota tubuh kita, bisa dengan meminum air Zam-Zam, karena Nabi SAW mengatakan Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung doanya orang yang meminumnya. Tergantung doanya orang yang meminumnya. Misalnya madu, berobat dengan mengkonsumsi madu.
Jelas ada dalilnya. Fihi syifa'ul linnas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berobat dengan habbatus sauda. Ini perkara-perkara yang merupakan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan secara syar'i untuk mengupayakan kesehatan, untuk melakukan ikhtiar agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan kepada kita. Di samping itu ada memang yang sifatnya qadari, kauni, hissi, sesuatu yang tidak disebutkan secara di dalam dalil. Ya, dan kita semua pernah melakukan perkara tersebut. Resep obat-obat yang kita dapatkan dari dokter, dari apotik ketika kita sakit, apakah disebutkan dalilnya di dalam sunnah? Ada dalilnya Budrex, paracetamol. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, ada dalilnya di dalam sunnah, tetapi bisa ditetapkan sebagai sebab. Kenapa? Karena ma'qul. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Ahlinya bisa menjelaskan kepada kita secara ilmiah kenapa obat-obat tersebut ketika kita konsumsi bisa mengakibatkan kesehatan. Allah mengaruniakan kepada kita kesehatan. Karena sebagaimana Allah menciptakan sebabnya, Allah juga menciptakan akibatnya. Naam. Ya, insyaallah. Fadhal. والناس في الأسباب طرفان ووسط الأول من ينكر الأسباب وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية الثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس بسبب سببا وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم الثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. واصل؟ Nah, ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا وآمنوا بحكمته حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها وهذا من تمام الحكمة. Nah, sebelumnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk di yang dibaca, di antara juga yang termasuk disebutkan di pembahasan ini, mungkin kita pernah melihat atau pernah menyaksikan ada aksesoris tertentu yang dijual, yang diperjualbelikan dengan kedok kesehatan. Baik berupa digunakan di tangan, digunakan di leher biasanya, digunakan di perut, bisa juga digunakan di kaki dan di tempat-tempat yang lainnya. Kalau memang hal tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah, Yang membuktikannya secara ilmiah bukan yang menjual, karena biasanya yang menjual obat-obat seperti ini lebih jago retorikanya daripada dokter, ya. Lebih jago retorikanya daripada dokter. Padahal ada ahlinya. Kalau bisa dijelaskan secara ilmiah, maka tidak mengapa kita menggunakannya. Namun kalau tidak bisa dijelaskan secara ilmiah atau para ahlinya menolak penjelasan secara ilmiah yang mereka jelaskan, maka ini juga bisa termasuk dari yang dijelaskan di sini. Menjadikan sesuatu sebagai sebab
yang Allah tidak tetapkan sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun secara qadari. Ya baik ya. Sebenarnya setelah saya melihat atau mencari contoh-contoh yang disebutkan melalui tulisan-tulisan yang dicatatkan oleh para ulama kita, ada merek-merek yang disebutkan, tapi tidak perlu kita menyebutkan merek-merek tertentu. Intinya kaidahnya seperti itu. Ya, kaidahnya yang perlu kita pegang, sehingga kita harus berhati-hati ketika ada kelompok tertentu atau orang tertentu mengklaim satu benda bisa menghasilkan khasiat-khasiat tertentu sampai bisa dibuktikan baik secara syar'i ataupun secara qadari ya. Biasanya juga di rumah-rumah, di mobil, stiker rajah ya, terkenal stiker rajah, biasanya sepatu kuda, benda-benda yang tergantung di spion ya. Ini biasa dan biasa kita temukan. Yang menempelkan benda-benda tersebut atau yang meletakkan benda-benda tersebut di tempat-tempat tertentu berkeyakinan, membawa keyakinan ya, bahwa dengan stiker-stiker rajah tersebut ada tulisan-tulisan Arab yang orang Arab sendiri nggak tahu apa bacanya ya, dengan dengan menggunakan huruf-huruf dengan berbahasa Arab. Nah, ini perkara yang perlu kita pertanyakan. Kalau tidak ada dalilnya secara syar'i dan tidak bisa dibuktikan secara qadari, maka termasuk yang disebutkan oleh Syekh di sini, termasuk dari kesyirikan. Bisa sebagai syirik besar dan bisa sebagai syirik kecil. Ya, berbeda kalau kita memberikan analisis misalnya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang menggunakan kendaraan roda 4 ataupun lebih, biasanya kita dengar kita menjadikan sesuatu itu sebagai sebab. Misalnya rem sekarang, salah satu hasil dari kemajuan teknologi di rem di kendaraan yang kita gunakan adalah adanya sistem ABS. Itu kan sebab. Kenapa kita menggunakan sistem tersebut? Kenapa tidak termasuk kesyirikan? Karena sebagai sebab qadari. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Bagaimana sistem ABS itu adalah sistem yang sangat bermanfaat berkenaan dengan pengereman di kendaraan yang kita gunakan. Maka itu dijadikan sebagai sebab. Contohnya misalnya mengambil sebab menggunakan sabuk pengaman ketika menyetir mobil. Ini kan mengambil sebab juga. Ada dalilnya di dalam Al-Quran harus mengambil sabuk pengaman ketika menyetir mobil. Nah, tidak ada. Tetapi secara hissiyah dan akal kita menerima bahwa kita lebih aman kalau kita menggunakan sabuk pengaman. Akal kita bisa menerima, akal kita bisa mencerna. Bagaimana akal kita bisa mencerna? Jimat bisa menolak bala. Jimat bisa mengangkat bala. Tidak bisa. Akal kita tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima. Berbeda dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Secara hissi, secara langsung kita bisa lihat manfaatnya. Maka ini diantara yang disebutkan juga ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu membedakan. Karena di perkara sebab yang sifatnya qadariyah, biasanya orang-orang yang menggunakan jimat menggunakan dalil tersebut. Bahwa saya merasakan manfaat dari jimat yang saya gunakan. Sebelum saya pakai jimat, sebelum dia menggunakan jimat, dia merasa
kalau dia menderita penyakit, penyakitnya masih seperti itu saja. Ketika dia membacakan mantra-mantra tertentu, dia merasa lebih sehat. Ini kan terbukti, katanya. Nah, ini terbukti. Di sini nanti ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh menjelaskan kenapa terkadang hal tersebut dirasakan dan dijadikan sebagai alasan buat orang-orang yang khususnya menggunakan jimat. Nah, kemudian wan nasu fil asbabi tarafani wa wasatun. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh, manusia dalam menyikapi sebab itu terbagi menjadi dua kutub yang ekstrim dan satu sikap yang pertengahan. Dua yang ekstrim, satu yang pertengahan. Yang pertama, man yunkirul asbab wa hum kullu man qala binafyi hikmatillah kal jabriyati wal asy'ariyah. Yang pertama, orang yang mengingkari adanya hukum sebab akibat. Orang yang mengingkari adanya hukum sebab akibat. Ada di antara golongan dari orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengingkari adanya hukum sebab akibat. Mereka adalah setiap orang yang menafikan atau meniadakan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kelompok Jabariyah dan Asy'ariyah. Jadi ini yang menafikan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mereka mengingkari bahwa api itu membakar karena memang itu merupakan tabiatnya api. Mereka mengingkari bahwa api itu membakar karena membakar itu adalah tabiatnya api. Atau mereka mengingkari bahwa makan itu mengenyangkan. Makan itu mengenyangkan. Bagaimana keyakinannya mereka? Kalau kita makan kemudian kita kenyang. Kalau kita kan sebabnya adalah makan, akibatnya adalah kenyang. Mereka tidak ikhwan. Tidak seperti itu mereka meyakininya. Apa yang mereka yakini? Ketika dia makan itu tidak menyebabkan kenyang. Tetapi adanya kenyang itu ketika dia makan, Allah menciptakan bersamaan dengan makan itu kenyang. Ini pusing kan kalau menjelaskannya seperti ini gitu. Ya. Kalau antum baca buku-bukunya Asy'ariyah banyak hal-hal yang sulit mereka katanya yang paling merajakan akal, tetapi ketika kita membaca perkara-perkara akidah yang mereka jelaskan, akal kita sulit untuk menerima. Ya, jadi makan itu, jadi kenyang itu bukan akibat dari kita makan, tetapi ketika kita makan bersamaan dengan itu Allah ciptakan kenyang. Jadi seperti itu yang mereka yakini, ya, mereka yakini. Nah, pemahaman ini tentunya keliru. Karena salah satu kekeliruannya yang paling besar adalah mereka menuduh bahwasanya perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu kosong dari hikmah. Itu kosong dari hikmah. Dalam penciptaan sebab akibat di alam semesta. Ini keyakinannya. Karena menurut mereka, syubhatnya mereka. Karena kalau Allah menciptakan sesuatu dengan hikmah, artinya Allah memiliki kepentingan. Ini syubhatnya mereka ini. Kalau sesuatu itu Allah ciptakan, ada hikmahnya Allah ciptakan sesuatu tersebut, artinya Allah memiliki kepentingan. Kalau Allah memiliki kepentingan, artinya tidak patut untuk dijadikan sebagai Tuhan. Ini seperti itulah mereka. Mereka dengan kaidah-kaidah filsafat yang mereka pahami, mereka harus menentukan sifat Tuhan itu harus seperti ini.
Kalau tidak seperti ini, seperti itu, berarti bukan Tuhan. Mereka yang menentukan sifat-sifat Tuhannya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah yang menentukan sifatnya. Kewajiban kita cuma yakin saja. Allah yang menentukan bagaimana sifatnya, bagaimana nama-namanya, itu sepenuhnya haknya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yakin dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya melalui Al-Quran, begitupun melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ta'tilin, min ghairi tahrifin wala ta'til. Tidak boleh ditahrif, tidak boleh dita'til. Wa min ghairi tashbihin wala tamthil. Tidak boleh diserupakan, tidak boleh dicontohkan, disamakan dengan makhluk. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu ada hikmahnya, jangan kiaskan Allah dengan manusia. Ketika manusia menginginkan sesuatu, atau ketika manusia mengerjakan sesuatu, ada yang dia inginkan di balik apa yang dia kerjakan. Perkara tersebut dikiaskan kepada Allah. Bagaimana mungkin makhluk manusia yang serba kekurangan dikiaskan dengan yang maha sempurna? Maka tidak masuk akal ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian dikiaskan kepada manusia. Nah, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita sedikit lanjutkan. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Yang kedua, golongan yang kedua, lawan daripada yang pertama. Man yaghlu fi itsbatil asbab hatta yaj'alu ma laysa bisababin sababa. Wa haula'i hum 'ammatul khurafiyyin minas sufiyyati wa nahwihim. Orang-orang yang berlebihan, gulu dalam menetapkan sebab, sehingga mereka menjadikan sesuatu yang sebenarnya bukan sebab sebagai sebuah sebab. Mereka ini umumnya adalah para pengikut khurafat dari kalangan orang-orang sufi dan sejenis-sejenisnya. Ini orang-orang yang gulu. Perkara yang bukan sebab mereka tetapkan sebagai sebab. Bahkan saking gulunya kita temukan, bahkan mungkin kita saksikan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hewan sapi digelar sebagai kiai. Ya, tahu mungkin ya, diberikan gelar sebagai kiai, tidak perlu disebutkan namanya. Ya, sampai-sampai kotorannya diperebutkan karena sebab keberkahan. Mereka meyakini bahwa kotorannya kiai tersebut yang hewan adalah sebab keberkahan. Ini gulu. Ini berlebihan. Sangat berlebihan. Ya, perkara yang akal pun tidak bisa menerima. Akal kita pun tidak bisa menerima. Mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Lihatlah bagaimana indahnya berada di atas sunnah. Ya, meskipun yang berada di atas sunnah golongan yang ketiga, kita betul-betul sepenuhnya pasrah, patuh, tawakal terhadap apa yang menjadi ketetapannya Allah. Itulah Islam yang benar. Itulah al-istislam, penyerahan diri sepenuhnya kepada ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jauh lebih mudah dibandingkan orang-orang yang menafikan dengan berbagai teori, di mana mereka terpengaruh sama teori-teori barat, teori-teori filsafat, sehingga bingung sendiri menentukan sifat-sifat Tuhannya. Sehingga di antara mereka sendiri ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Satu golongan menentukan bahwa sifat-sifat Tuhannya seperti ini, golongan yang lain menentukan bahwa ada tambahan sifat-sifat yang lainnya. Atau ada kelebihan dari sifat yang disebutkan oleh golongan yang lain. Tidak tentu yang mana Tuhannya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsi
wa ma athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam lillah, menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala min asma'ihi min al asma'il husna was sifatil ula, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha tinggi. Sudah ada. Tinggal kita menetapkan sebagaimana yang Allah sebutkan, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Tidak perlu harus menggunakan teori-teori tertentu untuk meyakininya, sehingga kalau keluar dari teori tersebut tidak diyakini sebagai Tuhan. Entah juga teori itu datangnya dari mana. Kita tidak ketahui. Dan paling tidak landasannya adalah logika. Paling tidak landasannya adalah akal. Lemahnya sesuatu yang berlandaskan akal, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akal kita ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka akalnya siapa yang akan kita jadikan sebagai sumber? Kalau akal itu dijadikan sebagai sumber untuk sumber pensyariatan, tidak akan ketemu. Yang lain akalnya, atau misalnya 100 tahun yang lalu ada orang dikenal sebagai ulama misalnya, akalnya yang paling baik. Bisa jadi di zaman kita hari ini ada yang lebih berakal lagi. Mau kita berpindah lagi dari keyakinannya atau dari agamanya yang 100 tahun yang lalu menjadi keyakinan yang lebih berakal lagi hari ini. Nanti 100 tahun berikutnya ada yang lebih berakal lagi, pindah lagi kita. Seperti itukah kita beragama? Tidak seperti itu kita beragama. Maka jelas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ahabbud dini ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama, kenapa agama Islam ini menjadi agama yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain agama al-hanifiyah, agama tauhid, dibangun di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, as-samhah, mudah untuk dipahami. Dan dipahaminya menyeluruh, bukan hanya golongan-golongan tertentu, hanya kasta-kasta tertentu. Apalagi kalau kita berbicara tentang akidah, bukankah akidah adalah perkara yang paling penting yang dimiliki oleh seorang mukmin? Tidak mungkin perkara yang paling penting, yang harus, yang Allah wajibkan untuk dimiliki oleh setiap mukmin sulit untuk dipelajari. Tidak mungkin. Kalau kita yakini bahwa akidah itu adalah perkara yang paling Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, tidak mungkin sulit untuk dipelajari. Tapi menurut mereka berbeda. Level akidah kalian itu masih level bawah. Tidak seperti level akidah mereka, yang mereka pun sulit untuk menjelaskannya. Mereka pun sulit untuk menjelaskannya. Satu dengan yang lainnya berbeda-beda bagaimana menjelaskan akidah mereka. Makanya ikhwah, di sini ats-tsalis man yu'minu bil asbabi wa ta'thiratiha walakinnahum la yuthbituna minal asbab illa ma asbatahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sawa'an kana sababan syar'iyan au kauniyan. Yang ketiga, inilah ahlus sunnah, orang yang mengimani adanya sebab, dan sebab itu memang memiliki pengaruh yang Allah ciptakan buat sebab-sebab tersebut. Akan tetapi mereka tidak menetapkan sebuah sebab kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sebagai sebab syar'i maupun sebab kauni. Dan di sini beliau menjelaskan wala syakka anna haula humul ladzina amanu billahi imanan hakikiyan. Dan tidak diragukan lagi bahwa golongan yang ketiga inilah yang betul-betul
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan keimanan yang hakiki. Dia beriman kepada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di mana mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaitkan antara sebab dengan akibatnya, dan illah, alasan dengan maklulnya, dengan efeknya. Dan ini termasuk dari kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Jadi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan 3. Mauqifun nas, atau mauqif, posisinya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sebab dan akibat. Dan kita berada kepada yang ketiga. Kita beriman kepada sebab-sebab yang Allah jadikan sebagai sebab dan memiliki pengaruh. Dan pengaruhnya bekerja berdasarkan izinnya siapa? Izinnya Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Apakah setiap sebab yang terbukti secara syar'i, begitupun secara qadari, pasti berakibat dengan akibat yang sama? Pasti berakibat dengan akibat yang sama? Orang yang demam minum paracetamol pasti sembuh? Pasti sembuh? Tidak. Sembuh kalau diizinkan sama Allah. Nah, begitupun orang yang berobat dengan obat-obat yang dijelaskan secara syar'i. Setiap orang yang sakit, kalau dia mengkonsumsi madu, pasti sembuh? Tidak. Sembuh kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memang menciptakan, mengkehendaki bahwa dia memiliki pengaruh, tetapi pengaruhnya berdasarkan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti di dalam kehidupan kita, bahwa tidak setiap sebab, bahkan diizinkan secara syar'i ataupun secara qadari, pasti menghasilkan akibat yang sama. Kebanyakannya mungkin menghasilkan akibat yang sama, tergantung dengan pengaruh yang Allah ciptakan pada sebab-sebab tersebut atau pada wasilah-wasilah tersebut. Karena ada yang pengaruhnya besar, ada yang pengaruhnya tengah, ada yang pengaruhnya sedikit. Bahkan pada yang pengaruhnya besar, tidak semuanya juga menghasilkan akibat yang sama. Artinya, disitulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, disitulah posisinya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, bahwa bagaimanapun keyakinan kita bahwa yang menciptakan sebab itu adalah Allah, yang menciptakan pengaruh terhadap sebab itu adalah Allah, dan yang menciptakan akibatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari, kita baca bersama di pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu berjuang berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipahami oleh salafun salih. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم.